Shalom, kita kembali berjumpa dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat bersama Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Yesus di Puro. Kita telah masuk pada pelajaran yang ketiga di triwulan terakhir tahun 2020 ini. Dan judul besar pelajaran di pekan ini adalah Hukum sebagai Guru. Kita telah belajar dari hari Sabtu, hari Minggu, Senin, dan juga Selasa. Dan sekarang kita tiba pada pelajaran di hari Rabu. Tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran di hari Rabu ini, mari kita berdoa, saudara. Tuhan di surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena berkat-Mu, kami boleh tiba pada hari ini kembali mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat, dan kami mohon berkat-Mu bagi kami, dan bilah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun dan mengajar kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Satu hal yang menarik ketika penulis pelajaran Sekolah Sahabat kita di hari Rabu ini mengawali dengan sebuah pernyataan bahwa ada banyak manfaat besar bagi barang siapa yang akan atau yang memelihara hukum Tuhan. Baik, satu pernyataan yang saya pikir juga Alkitabiah, karena catatan Alkitab juga mengatakan Tuhan berjanji akan memelihara dan melindungi mereka yang setia kepadanya, termasuk pula setia dalam pemeliharaan kepada hukum Tuhan. Dan satu contoh nyata, sebagaimana yang dituliskan di pelajaran Sekolah Sahabat dari Rabu ini, mengutip kisah Hizkia, kita akan baca di dalam 2 Tawarikh 31, ayat 20 dan 21, saya akan ulang, 2 Tawarikh 31, ayat 20 dan 21, saudara juga bisa membaca dari Alkitab saudara, saya akan bacakan. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah, dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Dan kalimat terakhir coba perhatikan. Semua dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Jadi Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Tuhan menjanjikan kepada barang siapa yang setia kepadanya, lalu setia memelihara perintah-perintahnya, Tuhan katakan akan memberkati kita. Namun sebagaimana yang dinyatakan mengenai Hizkia, bila mana dilakukan dengan segenap hati, semua akan berhasil, akan diberkati. Itu yang dikatakan oleh ayat ini. Tetapi saudara, kita tahu bahwa pada faktanya, hal ini tidaklah selalu demikian. Sekalipun tadi dikatakan Hizkia yang membuat dia diberkati karena dia setia, karena dia melakukan semua ketetapan Tuhan dengan segenap hati. Oke, saat kita bicara, yang penting, yang benar adalah kita setia kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita melakukan perintah Tuhan dengan segenap hati. Tapi pada faktanya Alkitab juga mencatat beberapa tokoh yang saya pikir tidaklah kalah dengan Hizkia dalam arti segenap hati. Karena kalau kita membaca pelajaran Sekolah Sahabat, kita juga membahas mengenai Yohanes Pembaptis. Saya pikir orang ini adalah orang yang sangat tulus. Dia adalah orang yang membuka jalan sebelum Yesus memulaikan pelayanannya 2000 tahun yang lalu. Tetapi kalau kita membaca Markus 6 ayat 25 sampai 27, khususnya di ayat yang ke-27, dia kehilangan nyawanya. Herodes, karena bujukan dari istrinya, akhirnya dia memenggal kepala dari sang nabi, kepala daripada Yohanes Pembaptis, saudara. Lalu kalau kita ingat kisah Ayub, kurang setia apa Ayub? Tapi kita juga tahu bagaimana kehidupannya, dia terkena satu penyakit yang sangat parah, satu penyakit kulit yang mungkin kalau kita katakan sekarang seperti kanker kulit, saudara. Dan kita tahu sebelum dia mengalami itu, Tuhan mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang setia. Lalu Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29, di sana dikatakan dia mengalami berbagai macam penderitaan, mulai dari di penjara, didera atau dianiaya, lalu dalam perjalanan menggunakan kapal, bahkan kapalnya pun harus kandas, karam, lalu terkatung-katung di tengah-tengah laut sepanjang 1 hari atau beberapa hari. Pernah pula dia diserang oleh penyamun, lalu dia kelaparan, dia kehausan, dan dia harus bekerja berat untuk bisa mempertahankan kehidupannya, saudara. Ya,
Kalau kita lihat semuanya itu sepertinya bertolak belakang dengan kisah daripada Hizkia tadi. Dan Rasul Paulus mengatakan, kalau untuk alasan-alasan itu semua orang boleh meninggalkan imannya, Paulus mengatakan, oh, saya punya banyak alasan untuk meninggalkan iman saya. Dan dikatakan di 1 Korintus 11 ayat yang ke-29, jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jadi dia mengatakan, kalaupun ada orang yang berkata, oh kalau dia menjadi umat Tuhan yang awalnya diberkati, namun kehidupannya kemudian berbalik 180 derajat, apakah itu menjadi sebuah alasan untuk dia meninggalkan imannya? Paulus mengatakan kalau itu digunakan sebagai alasan, oh saya tidak, atau saya memiliki banyak alasan untuk saya meninggalkan iman saya, untuk saya meninggalkan Tuhan saya. Tapi pada faktanya kita tahu, Paulus setia. Bahkan dia mati sebagai seseorang yang membela nama Tuhan, saudara. Baik dari dua hal ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya seseorang ketika dia menjadi umat Tuhan, bukan berarti kondisinya akan dijanjikan 100% dia tidak mengalami penderitaan, dia tidak mengalami kesusahan. Sehingga adalah sebuah kebohongan besar yang disebarkan oleh saudara-saudara kita di luar sana yang bertemakan Injil Kemakmuran atau Prosperity Gospel, bahwa ketika seseorang dia menjadi pengikut Tuhan, dia setia kepada Tuhan, hidupnya diberkati, dia tidak pernah mengalami kesusahan, itu adalah satu pernyataan yang saya pikir tidak tepat, saudara. Dan itu bisa merugikan banyak orang, karena banyak orang ketika mendengar pernyataan itu, yang memotivasi dia menjadi orang Kristen adalah semua janji berkat yang dinyatakan tadi. Sementara satu bagian lain bahwa ketika menjadi umat Tuhan, Tuhan kadangkala atau bahkan sering ya mengizinkan umatnya mengalami satu tekanan, satu penderitaan, bahkan harus mengalami kematian seperti halnya dengan Yohanes Pembaptis, seperti halnya dengan Paulus, atau mungkin mengalami satu penyakit parah seperti halnya yang dialami oleh Ayub. Jadi lalu apa yang menjadi jawaban untuk semua kenyataan ini? Terutama untuk sebuah pertanyaan, mengapa umat Tuhan haruslah menderita? Kita tidak bisa melepaskan semua fakta ini dari sebuah kenyataan di mana kita hidup dalam satu dunia yang mana ada pertentangan besar antara Kristus dengan setan, antara kebenaran dengan kejahatan. Jadi setiap kali umat Tuhan menyatakan satu komitmen kepada Tuhan, satu kesetiaan kepada hukum-hukum Tuhan, memelihara perintah-perintah Tuhan, di sanalah setan bekerja sangat kuat untuk mencoba menghentikan umat Tuhan. Kita masih ingat di zaman lalu ada banyak orang yang harus mati kehilangan nyawanya, sebagaimana contohnya adalah Stefanus. Namun Alkitab juga mencatat ketika semakin banyak orang mengalami penderitaan, bukannya kemudian kekristenan menjadi terhenti, malahan kekristenan berkembang menjadi pesat, saudara. Dan barulah kemudian setan menggunakan strategi yang lain, memasukkan sebuah pengajaran-pengajaran yang palsu untuk kemudian, dan itu cukup berhasil atau sedikit berhasil untuk membuat kekristenan menjadi kacau, saudara. Nah, sehingga kita bisa melihat sekali lagi kembali kepada pelajaran kita. Ketika seseorang mengatakan saat kita menjadi umat Tuhan akan terbebas dari semua penderitaan, saya mau katakan itu tidaklah 100% tepat. Karena pada faktanya, bahkan Alkitab pun mengatakan di dalam Wahyu 13 bagian yang akhir, ketika kita di zaman akhir ini dihadapkan pada satu pilihan, mau mengikut Tuhan atau mengikut setan, memilih perintah Tuhan atau memilih perintah manusia, umat Tuhan akan dihadapkan pada satu pilihan, kehilangan nyawanya oleh karena kesetiaan kepada Tuhan, atau mempertahankan nyawanya ketika dia melakukan sebuah kompromi, saudara. Dan sekali lagi, itu tidaklah terlepas dari sebuah fakta kita hidup di pertentangan antara Kristus dengan setan, antara kebenaran dengan kejahatan. Sehingga ketika saudara dan saya, ketika umat Tuhan menyatakan satu komitmen untuk setia kepada Tuhan dan juga setia dalam memelihara kepada hukum dan perintahnya, setan bekerja dengan cara yang apapun yang bisa dia lakukan
termasuk pula bila mana mendatangkan kesukaran bagi kita. Dan untuk mengakhiri pelajaran kita, saya ingin membacakan satu ayat dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11, saudara. Saudara bisa membuka Alkitab saudara di dalam Mazmur pasal 84 ayat yang ke-11, dikatakan, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Pemazmur mengatakan, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain yang mungkin bisa mendatangkan banyak kesenangan. Lalu kalimat selanjutnya mengatakan, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Seharusnya ini yang menjadi pemikiran kita. Mungkin sebagian besar dari antara kita saat ini hidup dalam sebuah kondisi yang mana Tuhan sangat memberkati kita. Meskipun saya mengatakan definisi berkat ini tidaklah terbatas kepada finansial ataupun kesehatan, namun definisi berkat juga mencakup kepada hal-hal rohani. Dan sebagaimana Mazmur 84 ayat yang ke-11 katakan, bila mana mungkin satu kali kita dihadapkan pada satu pilihan untuk berada di tempat yang menawarkan satu kesenangan, satu kebahagiaan, namun bila mana itu menjauhkan kita daripada hadirat Tuhan, lebih baik kita memilih berada dalam satu tempat yang mungkin akan mendatangkan ketidaknyamanan, mendatangkan mungkin sedikit penderitaan, asalkan di tempat itu kita didorong untuk lebih setia kepada Tuhan dan juga setia dalam pemeliharaan kepada perintah-perintahnya. Jadi saya pikir itulah yang mungkin dimasukkan dalam pelajaran soal sahabat di hari Rabu ini. Dan sebagai penutup, satu kisah atau satu ayat dalam Ibrani 11. Kalau kita bicara Ibrani pasal 11, ini bicara mengenai pahlawan-pahlawan iman. Dan saat kita bicara pahlawan-pahlawan iman, di sana ada beberapa nama yang kalau kita pelajari orang-orang yang mempertahankan atau demi kesetiaannya kepada Tuhan haruslah mengalami kesukaran. Dan apa yang Rasul Paulus katakan, penulis kitab Ibrani mengenai mereka, Ibrani 11 ayat yang ke-13 mengatakan kepada kita, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Dan di ayat ke-14, sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari satu tanah air. Dan saya lompat ke ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, dan karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Satu janji Tuhan yang sangat indah yang Dia katakan mengenai pahlawan-pahlawan iman, dan saya pikir satu janji juga yang bisa menjadi bagian kita pada saat ini. Kalaupun selama hidup kita di dunia ada banyak keangan-angan, kerinduan hati kita yang kita lihat, seharusnya kita sebagai umat Tuhan kita mengalami satu kebahagiaan, satu kesenangan, namun mungkin ada banyak duka cita malah yang kita alami, mungkin karena kehilangan saudara yang kita kasih, atau hidup kita tidaklah semulus seperti yang kita bayangkan, atau bahkan kita melihat dan kadang-kadang buat kita iri, kok mereka yang tidak menjadi umat Tuhan hidup mereka lebih enak. Namun sebagaimana Ibrani 11 ayat 13 sampai 16 katakan, khususnya di ayat yang ke-16, satu tanah air seharusnya yang lebih kita rindukan adalah tanah air surgawi. Dan dikatakan Tuhan mempersiapkan satu tempat buat umatnya. Dan pastikan kita adalah salah satu umat Tuhan yang akan menikmati tempat yang Tuhan telah sediakan. Baik, jadi demikian pelajaran salah sahabat di hari Rabu ini. Kita boleh melihat bahwa kita mengatakan di satu sisi ada sebuah berkat bagi mereka yang memelihara perintah Tuhan dan setia kepada Tuhan. Namun di sisi lain, kita juga tidak boleh melupakan bahwa ada banyak catatan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Ketika seseorang setia, di situ pula setan akan melipat gandakan usahanya untuk kemudian mengalihkan kita dari iman kita kepada Tuhan, termasuk bila mana itu haruslah mendatangkan kesukaran dan penderitaan kepada kita. Namun yang pasti kita diingatkan itu
satu hal yang wajar karena kita hidup di satu pertentangan besar antara Kristus dan setan, kebaikan dengan kejahatan, sehingga dengan demikian kembali pilihan ditujukan atau dikembalikan kepada kita. Apakah kita mau memilih satu hari di pelataran rumah Tuhan, namun di sisi lain kita memilih ribuan hari, namun di pelataran asing yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Seharusnya sebagai umat Tuhan kita lebih memilih lebih baik satu hari di hadapan Tuhan namun dekat dengan Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain namun membuat kita dihadapkan pada sebuah kompromi dan meninggalkan iman kita. Dan untuk mengakhiri pelajaran di hari Rabu ini, saya mengajak kita untuk berdoa satu kali lagi. Tuhan di surga, terima kasih kami diingatkan kembali bahwa satu janji di dalam firman-Mu bahwa sebagai umat Tuhan kami akan diberkati. Namun di sisi yang lain, kami juga melihat bahwa kadang-kala Tuhan mengizinkan kami sebagai umat-Mu untuk menghadapi banyak penderitaan dan bahkan duka cita. Namun, sebagaimana Mazmur katakan, lebih baik satu hari di pelataran rumah-Mu daripada ribuan hari di tempat asing, di tempat yang lain, namun mendatangkan satu resiko bagi kami untuk meninggalkan iman kami. Dan bila kami boleh melihat satu fakta bahwa kami dihadapkan pada satu pilihan untuk setia kepadamu apapun yang mungkin kami akan hadapi, atau kami memilih jalan yang lain yang beresiko bagi kami untuk meninggalkan iman kami. Kami mau memilih yang pertama Tuhan, dan oleh karena itu bila mana kesukaran itu tiba, bila kami boleh diingatkan bahwa Kristus pun Tuhan kami, Juru Selamat dan Penebus kami, akan Tuhan mengizinkan putra-Mu tunggal untuk mengalami penderitaan dan bahkan mati untuk menggantikan tempat kami. Terima kasih, mohon ampun dari dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, demikian pelajaran Selasa-Sabat di hari Rabu ini. Kita akan berjumpa dalam pelajaran Selasa-Sabat di hari-hari berikutnya. Tuhan memberkati kita.